Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di video ini kami akan menjelaskan pemikiran ekonomi menurut Monserkaf. Kelompok 6 terdiri dari Hana Tohiro, Rafida Herawati, Adi Fitria Harahap, Alifia Taslima Junjunan, Zaidan Muhammad Rizki, Fadila Kofifa Tambunan, dan Mirafa Fitriana Irfani. Konsep dan metodologi ekonomi Islam. Beberapa agama melihat kegiatan ekonomi hanya memenuhi kebutuhan makan dan minum semata. Namun Islam memandang kegiatan ekonomi sebagai aspek tanggung jawab khalifah di muka bumi. Semakin sering terlibat dalam kegiatan ekonomi, maka itu semakin baik dalam menjaga keseimbangan. Maka, konsep ekonomi Islam dibatasi dengan aturan-aturan fikih yang komprehensif, juga tentang kajian sejarah. Dan metodologi ekonomi Islam menggunakan metode memahami, menafsirkan, dan mengambil ketetapan hukum, Al-Quran dan hadis, sedemikian rupa sehingga menghasilkan keputusan yang paling sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Teori konsumsi. Menurut Monserkaf, beliau mengaitkan teori konsumsi dengan 3 hal. Pertama, rasionalisme dalam Islam. Kedua, konsep Islam tentang barang. Dan ketiga, etika konsumsi dalam Islam. Berdasarkan pemikiran tersebut, perilaku masyarakat saat ini masih bersifat tabdzir dan israf atau berlebih-lebihan karena masyarakat masih menuruti hawa nafsu dalam memenuhi keinginan tanpa memperdulikan manfaat yang ditimbulkan dari barang yang dibeli. Etika konsumsi dalam Islam. Islam sebagai pedoman hidup mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula konsumsi. Konsumsi di dalam Islam tidak bisa lepas dari etika umum tentang norma dan akhlak dalam ekonomi Islam. Prinsip konsumsi Islam diantaranya prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Teori produksi masa sekarang atau modern. Kegiatan produksi menekankan pada aspek kebutuhan manusia yang bertujuan untuk memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupan sampai mencapai titik kesejahteraan. Tapi sayangnya, aktivitas produksi dewasa ini lebih sering dibubuhi dengan mekanisme, model, dan strategi produksi yang mengesampingkan nilai, etika, dan moral. Struktur pasar. Menurut Monserkaf, struktur pasar yang pertama yaitu adalah kebebasan. Dalam ekonomi Islam, prinsip yang dianut dalam struktur pasar adalah kebebasan ekonomi. Yang kedua yaitu adalah keterlibatan pemerintah dalam pasar. Walaupun struktur pasar yang dianut ekonomi Islam adalah kebebasan ekonomi, namun Islam tidak melarang keterlibatan pemerintah di pasar. Peran pemerintah di pasar hanya sebagai perencana, produsen, penjamin, dan juga pengontrol serta pengawas. Dan yang terakhir yaitu aturan-aturan permainan dalam ekonomi Islam. Islam memiliki aturan-aturan tertentu dalam perekonomiannya, yakni serangkaian perintah dan peraturan sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk di kehidupan masa kini terdapat faktor-faktor struktur pasar yang dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1. Jumlah atau banyaknya perusahaan yang ada dalam pasar. Yang kedua yaitu ada jenis barang yang diperjualbelikan dalam pasar. Lalu faktor yang lainnya yaitu adalah mudah atau tidaknya perusahaan masuk dalam pasar, kemampuan penjual dan pembeli dalam memengaruhi pasar, dan juga informasi serta pengetahuan penjual maupun pembeli terhadap pasar yang dihadapi. Selanjutnya, untuk jenis-jenis struktur pasar saat ini, menurut Tri Kunawangse, berdasarkan faktor-faktor yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat 4 jenis struktur pasar, yakni yang pertama yaitu adalah pasar persaingan sempurna, di mana jumlah penjual dan pembelinya ini ada banyak. Lalu yang kedua ada pasar persaingan monopolistik, di mana jumlah penjual yang cukup banyak, tetapi masing-masing penjual ini memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga jualnya. Lalu yang ketiga ada pasar monopoli, di mana terdapat hanya satu penjual. Dan yang terakhir yang keempat yaitu ada pasar oligopoli, di mana jumlah penjualnya sangat sedikit, yaitu antara hanya 2 sampai 10 saja. Teori mikromoneter. Zakat adalah pajak tahunan dalam Islam sebesar 25% dari total penghasilan bersih. Zakat sekarang ini banyak dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid. Basas juga telah memudahkan cara berzakat dengan online. Selanjutnya ada pelarangan riba. Ada 2 corak transaksi yang tidak dikenal dalam ekonomi Islam, yaitu bunga pinjaman dan kelebihan kuantitas dalam pertukaran komoditas yang sama. Selanjutnya ada bunga, sewa, dan modal. Penyimpanan uang di bank secara jelas dapat berdampak negatif pada tabungan itu sendiri.
Islam lebih menganjurkan untuk menyimpan tabungan dalam ranah produksi seperti modal tanah ataupun buruh. Di masa kini sudah banyak orang yang tercerahkan untuk menyimpan uang mereka dalam ranah produksi seperti untuk usaha dan penyewaan. Terakhir ada kirot. Kirot adalah menyerahkan suatu benda, barang atau emas atau perak dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha, sedangkan keuntungannya dibagi dua berdasarkan akad janji. Rukun kirot: pemilik barang, sahibul mal, pengelola, akad, mal, amal, dan keuntungan. Uang dan otoritas moneter. Pada pembahasan ini terjadi inflasi atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu, yang berbeda dengan emas yang nilainya tetap dari waktu ke waktu. Contohnya, dengan adanya sistem uang kertas, dari waktu ke waktu, nilai mata uang tersebut akan semakin menurun, tidak sama seperti emas. Nah, berbeda dengan zaman dahulu, di mana ketika kita membeli seekor sapi seharga 2 keping emas, sedangkan di zaman sekarang harganya masih sama, sebesar 2 keping emas. Tetapi jika membelinya dengan uang kertas, maka berbeda. Semisal harga seekor sapi pada zaman dahulu itu 500.000, pada zaman sekarang harganya menjadi 50 juta. Struktur kredit dan keuangan Islam. Pada pembahasan kali ini kita membahas tentang bunga, di mana adanya bunga sehingga kita harus membayar lebih dari jumlah yang kita pinjam. Dalam beberapa kasus, peminjam merasa sudah membayar banyak, tetapi yang terhitung baru bunganya saja. Contohnya, ada bunga yang harus kita bayar lebih dari yang kita pinjam. Di dalam Islam diajarkan jumlah yang dipinjam harus sama dengan yang diganti. Sedangkan pada zaman konvensional seperti saat ini, jumlah yang dipinjam berbeda dengan jumlah yang dikembalikan atau diganti, seperti meminjam uang ke bank dan lain-lain. Selanjutnya mengenai kebijakan ekonomi. Yang pertama, tujuan-tujuan dari kebijakan ekonomi itu sendiri yaitu memaksimalisasi tingkat pemanfaatan, meminimalisir kesenjangan distribusi, dan juga pelaksanaan aturan oleh unit-unit ekonomi. Kemudian, alat-alat kebijakan ekonomi. Yang pertama ada alat moneter, yang kedua ada alat fiskal yang terdiri dari 3 cabang, yaitu pemungutan pajak, pengeluaran, dan bermacam-macam transfer dan juga subsidi. Selanjutnya alat-alat produksi, alat-alat distribusi, dan juga pelaksanaan dan penyesuaian hukum dengan standar moral. Selanjutnya kebijakan ekonomi pada masa kini. Seperti yang kita ketahui, Islam menerapkan prinsip maqasid syariah. Dan pada tahun sekarang yaitu 2021 terdapat beberapa kebijakan yang sejalan dan juga tidak sejalan. Contohnya yang tidak sejalan yaitu peraturan pemerintah nomor 34 dan juga peraturan pemerintah nomor 64. Itu mengenai tenaga kerja asing, kemudian mengenai jaminan kesehatan yang dirasa merugikan sebagian pihak. Kemudian yang dinilai sejalan, pengurusan jaminan produk halal kini lebih mudah dan juga gratis. Selanjutnya analisis dan solusi kebijakan, ada 2 hal. Yang pertama adalah kita bergantung kepada pabrik Allah dan kepada sunnatullah. Selanjutnya pemerintah dan rakyat harus bergerak bersama. Diperlukan pemikiran yang realistis, yaitu memperkuat pengeluaran. Pengeluaran hanya pada yang wajib-wajib saja, mengurangi pengeluaran yang sunnah, menghilangkan yang mubah apalagi yang haram. Indonesia perlu melakukan tirikat nasional, yaitu penanganan harus belajar kepada peristiwa pada masa Nabi Yusuf alaihissalam. Saat terjadi krisis ekonomi selama 7 tahun, maka perlu dilakukan tirakat atau puasa. Dalam hal negara adalah puasa dari hutang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.